Om Swastiastu, Om Namastu, Om Manubhadra, Kalinti Swata. Pemirsa Laboratorium Siaran dimanapun berada, pada kesempatan pagi ini kita kehadiran seorang narasumber. Kebetulan beliau seorang dosen Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram dan juga menjabat sebagai koordinator pusat publikasi. Iya, koordinator pusat publikasi. Jadi untuk bersingkat waktu mungkin bisa memperkenalkan diri, Pak Gus. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Izin saya memperkenalkan diri, saya Ida Bagus Arif Artawiguna, salah satu dosen baru di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram yang saat ini kebetulan dipercaya memegang koordinator pusat publikasi ilmiah IAHN Gede Puja Mataram. Nah, saya terus terang awalnya bingung di koordinator pusat itu apa sih tugas saya, karena memang job desk dan job desk itu tidak ada gitu. Jadi apa kerjaan, nah sehingga saya meraba-raba dan bertanya kepada mentor. Kebetulan saya punya beberapa tim mentor, apa sih kalau di lembaga itu tugasnya publikasi ilmiah. Nah setelah itu diberikanlah job desk, sehingga itu yang saya kerjakan perlahan. Mungkin itu perkenalan singkat, nanti kita akan bahas lebih dalam. Mentornya siapa mentornya? Mentornya salah seorang profesor Oh, yang ada di Bali dan di Jakarta. nah Prof, kan Sudarsan? Salah satunya beliau dan ada lagi Oh iya. Bidang mana tuh? Jurnal-jurnal tuh. bidang publikasi ilmiah. Jadi kalau kita tidak mempunyai seperti mentor seperti itu, susah kita mau ngarah kemana. Nah setidaknya beliau itu memberikan jalan, walaupun tidak jalannya mulus, tapi kita tahu arah. Jadi kalau sudah tahu arah, sehingga tujuan kita di publikasi ilmiah itu akan tercapai lebih mudah daripada kita seumpama merabat hutan. Jadi masih banyak semak belukar, kayu-kayu yang besar. Jadi setidaknya kita sudah diberikan jalan ini loh yang kamu ikuti ini, walaupun jalannya kurang mulus. Lebih cepat maksudnya? Ya, lebih banyak tantangan. Jadi setiap institusi, setiap lembaga, apalagi perguruan tinggi itu pasti memiliki tantangan masing-masing. Nah dari tantangan itu kita menyesuaikan diri. Apakah kita mau mengikuti atau mau merubah pola lama, atau mau kita buat pola baru? Ini loh seperti ini job desk. Kalau tantangannya di kampus kita ini apa? Kalau di IAHN Gede Puja Mataram tantangannya cukup besar. Masalah publikasi lah. Ya, apalagi masalah publikasi tantangannya banyak sekali. Yang pertama itu kita merintis jurnal yang belum terakreditasi menjadi harus terakreditasi. Nah, itu kita harus komitmen konsisten dalam mengerjakan publikasi ilmiah, terutama di rumah jurnal. Kalau kita tidak konsisten, kita misalnya gonta-ganti pengurus personalia terus menerus, maka tidak ada yang memegang, atau editor in chief-nya berganti-ganti seperti itu, tidak ada yang memegang sebuah jurnal, itu jurnal itu akan kehilangan arah. Jadi tidak sekedar submit, tidak sekedar publish seperti itu. Jadi memang harus memiliki role, memiliki etika dalam melaksanakan kajian-kajian publikasi ilmiah. Nah, bahkan saya sempat dikatakan bahwa ribet sekali sama Pak Gus ini. Dan itu banyak. Upload jurnal itu? Iya. Agak sulit. Karena apa? Karena di dalam jurnal artikel ilmiah itu, di jurnal itu ada dua penilaian dalam
kualifikasi. Yang pertama penilaian substansi artikel, yang kedua manajemen tata kelola OJS. OJS itu Open Journal System. Nah, bagaimana kita memanajemen tata kelola itu? Yang pertama, salah satu di kriteria Boran itu harus diupload menggunakan upload online, submit online. Kalau tidak menggunakan submit online, itu sama saja dengan quick publish. Quick publish itu poinnya kecil. Paling mentok untuk quick publish itu paling besar Sinta 5. Karena apa? Tahap review tidak ada, tiap tahap proofreading tidak ada, jadi lebih terkesan mudah. Nah, kalau misalnya ingin ke Sinta 4, Sinta 3, apalagi Sinta 2, manajemen kualitas naskah ini harus digembleng, dirubah. Bagaimana kita membangun sebuah sistem, ekosistem yang budaya akademiknya tinggi. Nah, ada juga yang mengatakan kepada saya, kenapa lebih banyak penulis luar daripada penulis dalam? Nah, penulis luar itu dianggap bahwa jurnal kita itu lebih dihargai gitu loh. Jadi lebih besar poinnya daripada kita hanya mengandalkan penulis dalam. Begitu pula ada yang menentang. Toh juga jurnal punya kita, kenapa nggak tulisan kita? Itu satu. Terus ada lagi, ketika saya share pengumuman, ayo silahkan submit di jurnal kita. Terus ada yang mengatakan bahwa jurnal kita nggak ada terakreditasi, kasihan penelitian saya disubmit di jurnal yang tidak terakreditasi. Jadi menghadapi banyak tantangan, banyak orang, banyak pemikiran, jadi kita itu memang perlu kesabaran yang ekstra dalam mengelola sebuah jurnal. Jadi tantangan-tantangan itu bagi saya kecil. Kita tetap melaksanakan call for paper, ada di grup-grup, di grup Telegram, terus grup Facebook, media sosial itu sangat membantu dalam melaksanakan publikasi ilmiah, terutama dalam menjaring naskah-naskah yang dari. Itu biasanya satu kali publish itu berapa yang daftar jurnal? Jadi gini, Yang bisa disini. dalam jurnal itu memiliki volume dan isu. Jadi kalau volume itu setiap tahun. Nah, isu itu ada beberapa tahapan isu. Jadi isu itu boleh 1 tahun 2 kali. Kayak sekarang di kampus kita itu 1 tahun 2 kali. Kalau misalnya dikelola dengan profesional, bisa 1 tahun 3 kali, bisa isu itu juga 1 tahun 4 kali, bahkan bisa 1 tahun itu 12 kali. Nah, ini tergantung dari pengelola. Nah, apakah akan selalu dapat naskah-naskah yang berkualitas? Apakah kita tahu sendiri tugas dosen itu kan cukup banyak. Ada tugas utama, penelitian, pengabdian, dan pengajaran. Terus ada tugas tambahan, ya, tugas tambahan atau jabatan struktural seperti itu, dan ada tugas penunjang. Contoh akreditasi, terus acara-acara, seminar, terus panitiaan seperti itu. Jadi melaksanakan tridharma perguruan tinggi pun ini sebenarnya kita sudah kewalahan kalau mau serius. Pengajaran di sana ada membuat RPS, RTM, dan yang lain, pengembangan buku ajar. Belum lagi kalau di penelitian, ya, penelitian juga bukan hanya penelitian di kampus, ada penelitian di luar, ada penerbitan artikel. Jadi bahwasanya kita mengatakan penelitian itu bukan hanya penelitian yang ada di kampus.
kita nerbitin jurnal pun kita mengadakan penelitian riset kecil. Bahkan dari penelitian yang ada di kampus itu kita pecah. Kita bisa publikasi menjadi 3 artikel, bisa menjadi 2, tergantung dari skop kajian yang dijangkau. Nah, pengabdian pun begitu. Pengabdian ini harus memiliki dampak luaran. Kalau kita memang mau benar-benar pengabdian, ada banyak sekali tipe-tipe pengabdian. Ada pengabdian yang desa binaan, ada pengabdian hanya beberapa saat, mungkin misalnya seminggu itu masih masuk. Ada desa binaan, bahkan ada banyak sekali yang perlu menghasilkan sebuah produk atau sebuah hasil riset. Maka dari itu keluarlah sistem artikel ilmiah jurnal pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini juga banyak yang bingung antara artikel ilmiah pengabdian kepada masyarakat dan artikel ilmiah penelitian. Jadi banyak yang submit di artikel pengabdian itu artikel penelitian, padahal bukan itu. Jadi bagaimana proses, itulah metodologinya, proses kita melaksanakan pengabdian, itu metodologi yang kita rancang menjadi sebuah artikel. Dan dampak apa yang terlihat, nah ini kan tidak bisa kita ukur. Nah, makanya kita perlu yang namanya alat ukur post test, pre test, seperti itu. Jadi agar perkembangan yang kita laksanakan pengabdian itu berjalan atau tidak, atau berkontinuitas. Terus kalau misalnya tugas tambahan kan banyak sekarang. Banyak yang melaksanakan tugas tambahan namun tidak menjalankan job desk dari tugas tambahan. Jadi apa job desknya? Bahkan ada yang kebingungan. Tugas tambahan seperti jabatan. Iya. Maksudnya agak kebingungan. Apa sih tugas saya? Bahkan ya sering kita dengar tugas A, B, C, D. Nah, kadang-kadang kalau kita berpikir kok seperti itu, tapi tetap kita kan menjaga etika karena kita sebagai orang baru gitu. Jadi cuman dalam hati saja seperti itu mungkin maksudnya, tapi tetap kita harus berpikir positif. Mungkin karena ingat pepatah, banyak jalan menuju Roma, jadi mau lewat mana. Terus yang terakhir adalah tugas penunjang. Tugas penunjang sekarang ini luar biasa. Ini yang kadang mau menguras waktu lama. Nah, dari ke-5 tugas ini kadang-kadang dosen kebingungan. Mana ada kerjaan? Mau mengutamakan yang mana? Mau mengerjakan yang mana? Gitu. Karena apa? Kita kerja 5 hari, kita punya 5 rangkap tugas. Ya, 5 rangkap tugas pokok. Nah, itulah pandai-pandai kita mengatur kita topik publikasi, ya. Jadi publikasi ilmiah itu kapan waktunya? Nah, gitu ya. Kapan ketika kita melaksanakan 5 tugas pokok ini, kapan waktunya? Ya, kalau kita bilang kapan waktunya, seperlunya kita. Jadi seperlunya kita itu ketika sudah mau BKD, kita nggak punya penelitian, setidaknya kita harus punya jurnal. Begitupun ketika kita mau naik pangkat, jabatan fungsional, ya, struktur jabatan fungsional ada asisten ahli, rektor kepala, profesor. Itu sekarang memiliki syarat tugas atau syarat wajib ketika kita ingin naik ke jabatan tersebut. Apa syarat wajib? Kalau misalnya kita asisten ahli mau ke lektor, itu harus menjadi penulis pertama di jurnal terakreditasi Sinta, baik itu Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6, bahkan boleh Sinta 2, itu lebih bagus. Poinnya lebih tinggi. Iya. Nah,
Kalau misalnya kita dari lektor ke lektor kepala, ada 2 skema. Yang pertama, kalau misalnya kita pakai PO Pak, itu kan kita menulis PO Pak. Nah, kalau kita menggunakan aturan yang terbaru, itu ada beberapa tipe. Namun tetap syarat wajib ini ada. Berapanya? Ya, jadi kalau misalnya lektor S2 mau ke lektor kepala, tetap harus melaksanakan publikasi ilmiah yang bertaraf internasional, yang terindeks Scopus Web of Science sebagai penulis utama. Q berapa? Nah, kalau kita dari lektor ke lektor kepala S2 itu tidak memandang Q. Oh, nak beri Q. Ya, yang penting terindeks terlebih dahulu. Q5 bisa ya? Tidak ada Q5 ya, Q4 gitu. Yang penting bereputasi. Jadi terindeks Scopus kan serta merta SJR-nya itu belum keluar berapa. Jadi SJR atau skema JR itu kan berbeda dengan Scopus. Ini adalah jurnal rank penilai. Kira-kira ini Q-nya berapa, itu poinnya berapa. Nah, jadi Scopus itu sebuah perusahaan yang besar di luar sana. Begitupun Web of Science juga besar. Nah, ini memiliki kredibilitas, ya, kredibilitas yang tinggi sehingga menjadi lembaga pengindeks sebuah rumah jurnal atau jurnal tersebut. Nah, SJR ini berbeda. Gitu. Jadi SJR ini penilai dari rumah jurnal. Ini cocoknya nilainya berapa? Ini cocoknya nilainya berapa? Nah, itulah yang memutuskan yang namanya poin. Q kayak tadi Bapak bilang. Ya, kalau misalnya poinnya sekian Q berapa? Nah, itu juga bisa dilihat atau dinilai. Pasti mereka yang punya SJR itu punya pedoman penilaian ini layak Q berapa, ratingnya berapa. Nah, tapi kita tidak akan membahas itu lebih dalam karena itu pasti panjang ceritanya. Nah, selanjutnya kalau kita membahas skema kedua di lektor menuju lektor kepala, itu ada doktor yang menerbitkan syarat wajibnya itu singkat. Tapi harus kreditnya sudah terpenuhi. Misalnya lektor kepala kan kreditnya 400. Jadi itu sudah terpenuhi dulu kalau kita pakai sistem yang lama 400. Jadi itu harus terpenuhi dulu dibalik syarat wajib. Jadi syarat wajib ini harus ada. Syarat wajibnya jurnal. Iya, jurnal. Sudah? Nah, profesor pun demikian. Bahkan kalau profesor baru SJR-nya harus tinggi. Itu jadi JIP-nya jurnal internasional bereputasi itu harus tinggi reputasi. Itu baru bisa. Nah, kita mengangkat sekarang ada keluaran aturan masa peralihan. Nah, kemarin kan sedang viral tuh. Peraturan PAN RB 1 tahun 2023. Dosen tidak perlu buat PAN. Dosen tidak perlu membuat ini. Nanti akan naik secara langsung. Itu tidak. Jadi kalau kita fungsional guru dan dosen memiliki syarat, ya, karena dilindungi atau dinaungi oleh undang-undang. Jadi tidak semudah itu kalau ingin naik pangkat. Seperti itu. Pangkatan jabatan. Tetap ada kredit. Namun kalau misalnya profesor dulu kan ada loncat jabatan. Seperti itu. Nah, sekarang tidak ada istilah loncat jabatan lagi, itu dihapus. Namun dirubah, dikeluarkan klausul baru, promosi jabatan. Jadi yang dulunya aktif melaksanakan kegiatan publikasi ilmiah, kalau misalnya menggunakan patokan
PAN RB 1 tahun 2023 ini pasti lama, menunggu sekian tahun agar menjadi guru besar. Tapi ketika ada aturan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, Ristekdikti, itu ada promosi. Jadi aturan ini yang akan mengesahkan kita bahwa promosinya itu promosi berjenjang, atau ada misalnya dosen-dosen yang kurang dipublikasi tapi mengajarnya, pengabdiannya itu panjang, itu bisa diangkat jalur promosi. Ya. Dan ada 3 jenis jalur promosi. Namun itu di aturan peralihan ini. Nah, nanti mungkin akan ada aturan baru yang bakalan terbit. Nah, itu belum. Nah, sementara baru ada aturan peralihan. Itu. Sehingga kita tarik garis merah bahwa publikasi ilmiah ini sangat penting. Kesadaran kita dalam melaksanakan publikasi ilmiah ini harus tinggi. Makanya dosen wajib melaksanakan publikasi ilmiah. Baik itu artikel ilmiah, baik itu buku, dan jurnal seperti itu, dan yang lain-lain misalnya seperti simposium, proceeding, seperti itu. Ya, dosen ketika ingin mengembangkan karirnya harus tetap publikasi ilmiah. Wajib. Bahkan nih, setiap dosen yang menerima tunjangan sertifikasi dosen itu ada syaratnya di penelitian juga. Gitu. Jadi bidang penelitiannya itu kan ada klausulnya berbeda. Boleh penelitian tahunan seperti itu. Kalau misalnya kita sudah menggunakan sister, poinnya kecil, harus terbit jurnal baru poinnya cukup besar. Seperti itu. Dan beda sekali antara PO-BKD dan PO-PA atau penilaian angka kredit. Apa bedanya? Kalau PO-BKD itu secara penilaian itu masih sudah ada aturannya tersendiri. Jadi angka kredit, nilainya sudah ada. Iya. Namun sekarang sudah semenjak tahun 2023 itu ada yang namanya SKP tahunan. Nah, ini mungkin ingin menjembatani antara BKD, antara angka kredit menjadi satu akumulasi yang nanti akan menjadi otomatis angka kredit dengan beberapa kriteria. Mungkin kriterianya sangat baik, gitu. Terus ada baik, ada cukup baik, seperti itu misalnya. Nah, kriterianya dari masing-masing itu memiliki angka kreditnya masing-masing. Jadi angka kreditnya itu sudah ada patokan. Kalau misalnya sangat baik itu berapa? Nah, itu dikatakan juga di atas ekspektasi pimpinan. Ya, Gitu. ekspektasi. Nah, sesuai ekspektasi atau tidak kan gitu sekarang. Kalau misalnya tidak, ya cukup baik. Nah, di sini tugas kita sebagai seorang dosen jangan pernah melupakan tugas utama, karena tugas utama ini penting. Maju atau tidak karir kita itu berkat tugas utama. Yang kadangkala tugas utama ini dikatakan itu bukan tugas dosen gitu kan, banyak karena saking sibuknya ini dilupakan. Padahal kalau ingin karirnya karir akademik ya, jadi kita bahas itu karir akademik, karena karir akademik, jabatan akademik itu yang akan melekat selamanya ketika kita memiliki profesi seorang dosen. Nah, kalau jabatan struktural, fungsional, jabatan tambahan itu hanya sementara. Jadi jangan dosen kita sebagai generasi muda itu terpaku oleh hal-hal yang sementara. Jangan kita juga baru kita di atas, ini baru tidak. Itu hanya titipan, ya, itu hanya sebentar. Karena setiap orang pasti ada masanya, setiap masa pasti ada orangnya. Nah, yang kita kejar itu adalah jabatan
tertinggi akademik, yakni guru besar. Nah, bagaimana cara mengerjakan atau mengejar itu adalah seni perjuangan masing-masing. Bahkan ada yang menghambat, ada takut gitu. Terus ada yang melancarkan, ada. Jadi itulah problematik yang ada kalau kita di sini kan berbalik. Persaingan Kalau menganggap itu persaingan, jangan. secara sehat. Bersaing itu keluar. Iya. Ya, kalau kita mau bersaing itu keluar. Kenapa? Karena kita dilihat, kampus kita itu dilihat, wah ternyata banyak, ada kampus Hindu negeri. Kemarin saya jadi lulus instruktur nasional, itu banyak yang tidak mengetahui bahwa di NTB itu ada kampus negeri Hindu. Nah, ketika di sana saya presentasi, oh di NTB ada ya kampus Hindu negeri gitu. Padahal kan NTB itu terkenal dengan Pulau Seribu Masjid gitu. Kalau di Bali wajar ada kampus Hindu negeri gitu. Bahkan teman saya pun sekamar itu pastor Katolik. Beliau mengatakan, ada ya banyak umat Hindu di NTB. Jadi kalau kita ingin bersaing, bawalah umat kita ini ke nasional, bukan hanya godok-godokan di dalam. Apa sih dapat? Kalau kita punya pemikiran maju, ayo kita keluar sama-sama, kita besarkan nama kampus kita, kenalkan bahwa ini loh kampus agama yang ada di khusus kampus ini. Satunya. Iya, satu-satunya. Bahkan kalau kita menjadi institut itu kan juga perlu perjuangan. Lama prosesnya. Ya, karena mungkin ada iklim politik, pokoknya banyak sekali aspek yang ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, dan itu kita tidak perlu bahas. Ya. Kita bahas terkait dengan gimana teman-teman dosen ini maju karena wajib publikasi. Kualitas. Iya. Ada juga yang mengatakan bahwa dosen saat ini tidak perlu publikasi. Salah. Tidak perguruan tinggi. Iya. Penelitian itu luaran dari penelitian itu kan di kampus kita ada 3. Ada haki, ada buku, ada artikel ilmiah. Salah satu misalnya haki. Haki itu sebuah catatan bahwa kita sudah pernah melaksanakan penelitian, dan ini biasanya terekam atau terrecord di database Kemenkumham. Makanya ada barcode. Kalau barcode-nya di sertifikat haki itu di-scan, itu akan terlihat siapa yang memiliki sertifikat tersebut, bahwa sudah terdaftar. Makanya haki itu adalah hak cipta atau hak untuk terdaftar. Iya, kekayaan intelektual kita sudah terdaftar. Nah, itu akan biasanya di Kementerian Agama itu akan diminta data tersebut. Berapa dosen-dosen sudah memiliki haki? Akreditasi biasanya. Pas akreditasi ada di kriteria 9. Ada juga. Maka dari itu kita harus punya penelitian, baik itu penelitian individu, penelitian kelompok, kompetitif, harus tercatat. Nah, kalau misalnya mendapatkan dana hibah, dana hibah misalnya kayak penelitian di kampus itu kan, kalau bahasa di luar itu hibah penelitian, itu setidaknya wajib membuat haki tersebut. Setidaknya membantu untuk institusi kita agar bisa berkembang. Nah, kalau misalnya institusi ini berkembang, maka harus banyak juga penilaian dari publikasi ilmiah. Kenapa? Karena artikel, sitasi itu ada.
setiap akreditasi prodi, setiap akreditasi institusi, berapa jurnal yang dipunya, berapa citasi ilmiah. Nah, banyak cara bagaimana caranya meningkatkan citasi. Kan gitu, banyak orang yang mengatakan gimana caranya meningkatkan citasi. Laksanakan banyak penelitian. Semakin banyak penelitian, maka kita menebar jala itu semakin banyak. Dan ikan yang tersangkut juga akan semakin banyak. Jadi salah satu cara itu adalah membuat penelitian riset-riset dasar atau riset-riset kecil agar kita itu banyak memiliki citasi yang baru ya, itu kebaruan, menarik, mengikuti pola tren. Misalnya kemarin COVID-19, jadi semua penelitian terkait dengan COVID. Terus ada stunting, semua penelitian terkait stunting. Jadi itu secara nasional ya, mengambil dari kebijakan strategis nasional. Iya, pemerintah. Makanya kalau kita ingin citasinya banyak, itu kita lihat apa program kerja pemerintah pusat. Nah, kita melaksanakan ide-ide penelitian tersebut. Karena apa? Jadi setiap riset, setiap penelitian itu pasti memiliki ada tema. Nah, tema besar. Nah, tema besar pasti tidak jauh-jauh ngambil dari kebijakan dari pusat. Misalnya pengentasan kemiskinan, stunting, dan tentunya kita tidak melupakan yang namanya keilmuan. Bagaimana kita mengkombinasi, itulah yang disebut dengan, kalau banyak yang mengatakan bahwa itu cocok logi, gimana caranya? Bukan, kita cari nilai-nilai itu. Itulah sebuah kebaharuan kita, misalnya kalau di sosial media. Nah, kalau kita sudah misalnya banyak di kampus kita memiliki teman-teman atau senior yang lektor kepala, itu juga akan berpengaruh kepada akreditasi lektor kepala, guru besar. Karena yang ditanya pasti berapa lektor kepala, berapa guru besar, berapa doktor. Yang jarang ditanya itu berapa asisten ahli, berapa lektor, itu tidak ada. Kalau misalnya kita ingin memajukan, ya setidaknya dua ini harus dikasih kesempatan naik tanpa harus takut. Bahkan ada yang nyeletuk, kalau ini jadi rektor jabatan saya diambil. Ada yang nyeletuk seperti itu. Dan ini bukan makanya tadi saya bilang, katakan jabatan ini hanya sementara, gitu loh. Bukan itu yang kita cari, yang utama, yang melekat kita cari. Kalau misalnya kita tidak mencari itu, terus bagaimana? Kan setidaknya kita mengembangkan institusi itu dengan cara kita secara akademik, gitu. Nah, kalau dipercaya itu beda lagi. Kalau dipercaya, makanya kita harus terjun, harus totalitas, menunjukkan kualitas, menunjukkan kompetensi kita, bahwa tanggung jawab kita. Bahkan ada yang mengatakan saya itu tanggung jawabnya rendah, bahkan diadukan kepada atasan, tanggung jawab saya rendah. Oh, tunggu dulu, gitu ya. Jadi kita ini harus mencermati celutukan-celutukan seperti itu dengan prestasi. Saya dipercaya, diberi tugas tambahan di publikasi ilmiah, itu sudah langsung banyak jurnal yang akreditasi. Sementara sudah 5 yang sudah keluar penilaian akreditasinya, dan menunggu lagi 4 lagi proses pengajuan. Berapa kita punya? 12 gitu. Masing-masing bidang ini ya? Iya. Nah, kalau ini dibilang kita tidak bertanggung jawab, nggak mungkin bakalan terakreditasi. Sinta ya, masuk Sinta. Iya. Sinta 5 mana? Iya, ada yang Sinta 5. Bahkan kemarin yang saya kelola ada Sinta 4. Oh, ada Sinta 4. Dan itu pun sebenarnya
dulu semangat sekali mengelola. Nah, ketika ada beberapa iklim pergolakan biasa di perguruan tinggi di lembaga ada pergolakan itu, semangat saya dalam mengelola jurnal PAUD Krum Marotama itu merendah. Yang dulunya saya kelola dengan sangat hati-hati, teliti, telaten, tiba-tiba berat. Ya udah, saya juga berat. Iya kan? Tapi ada teman, ada rekan seperjuangan tidak mengatakan bahwa ini berbeda. Jadi kita harus profesional. Ya, jadi saya ambil kembali sehingga Astokara dapat terakreditasi yang lebih baik. Bahkan target saya itu minimal 4. Iya, utama itu 3. Nah, mungkin karena 2 periode mengalami gejolak volume ini, mungkin itu yang bisa jadi mencapai hanya target kita hanya di sekitar 4. Karena memang terus terang secara pengelolaan itu kurang profesional. Mesin-mesin prodi yang Ada tim, bukan prodi ya. Jadi ada tim pengelola jurnal yang di SKK. Ya. Jadi banyak juga yang mengatakan yang harus jadi editor in chief-nya harus kaprodi, belum tentu. Ya. Terus harus profesor, belum tentu. Yang menjadi editor in chief itu harus ia mengetahui terkait dengan publikasi, memiliki banyak artikel yang sesuai dengan yang diketahui. Misalnya Pak Beni itu fokusnya komunikasi. Tidak mungkin Pak Beni akan menjadi tim jurnal di pendidikan. Karena apa? Risetnya itu akan ditelusuri. Banyak cara menelusuri riset atau jejak rekam ilmiah kita. Ada di Google Scholar, ada di Sinta, bahkan website sekarang itu banyak sekali bebas, tempur bebas kita. Ada Garuda. Jadi riset-risetnya itu kalau misalnya sudah terkait misalnya penelitian pendidikan, kalau dia menjadi auditor in chief-nya jurnal pendidikan, walaupun belum punya Scopus. Karena ini ya. Nah, banyak yang punya Scopus tapi belum paham terkait bagaimana tata kelola manajemen OJS, terus substansi dari jurnal. Karena jurnal itu berbeda dengan penelitian, karena ini adalah intisari dari penelitian seperti itu. Nah, itu kan jurnal. Kalau buku, kalau dulu gampang sekali kita membuat buku. Bahkan penelitian itu pun kita ajukan keluar ISBN-nya. Bahkan pedoman kita ajukan keluar ISBN-nya. Nah, sekarang tidak. Iya, sekarang lebih diperketat. Karena di Indonesia serial number ISBN itu saking banyaknya keluar. Itu secara internasional, itu kan ISBN itu internasional ya. Kenapa Indonesia banyak sekali mengeluarkan ISBN namun tidak ada bukunya yang sampai ke pusat? Nah, ini juga hati-hati. Banyak penerbit-penerbit yang tidak mengirimkan hasil dari keluaran ISBN-nya itu ke pusat. Jadi mereka lebih selektif sekarang. Jadi ada membuat yang namanya dummy book, ada yang membuat website, ada membuat katalog. Jadi syaratnya itu harus jelas, harganya itu harus tertera. Gitu sekarang. Jadi makanya dari buku itu sekarang tidak mudah dalam menerbitkan, butuh waktu, ya, butuh keseriusan dalam mengedit.
Bahkan ketika di buku tersebut ada menggunakan bahasa-bahasa penelitian, itu sudah pasti ditolak. Berubah. Pasti disuruh berubah. Jadi makanya ada yang disebut dengan dari penelitian ke buku itu konversi. Ya, konversi dari riset ke bahasa. Nah, dan ini yang jarang dan masih tetap banyak yang melakukan. Jadi bukunya itu langsung tanpa dilaksanakan editing. Makanya proses kalau kita mau benar-benar itu editor tuh ada yang namanya sertifikat. Editor buku itu ada sertifikat. Nah, dari mendapatkan sertifikat itu ada ujiannya. Bagaimana kita mengedit naskah, melayout, terus membahasakan seperti itu. Agar apa? Agar nampak seperti buku pada buku. Jadi bahasanya tidak ada bahasa-bahasa penelitian. Seperti itu. Kemudian dari jurnal kita itu kan masih dibayar kan? Nah, sedangkan kebanyakan yang di luar kan kita bayar kan? Nah ini pertanyaannya bagus kan? Kenapa jurnal kita itu ada honornya? Ya. Di SBM itu memang ada klausul untuk jurnal pembayaran karena kita itu masih namanya satker. Ya. Nah, kalau misalnya yang berbayar itu pasti naungannya sudah dikelola secara profesional. Jadi ini membuat sebuah lembaga atau membuat sebuah CV secara dikelola secara business to business atau PT ya BLU bikin PT ini dilakukan secara komersial. Itu maksudnya ke pribadi kampus itu. Nah gini, jadi berbeda. Kalau misalnya kampus itu kan satker, jadi kita itu tidak punya aturan berapa yang boleh diambil dari artikel yang kita punya atau rumah jurnal yang kita punya, kita kelola. Itu kita di PTKH belum ada yang berani memungut pembayaran jurnal kalau masih di bawah naungan satker. Kalau sudah BLU, PTNBH, itu mereka membuat SK-nya sendiri bisa. Gitu. Kalau kita belum berani. Tapi pernah saya dulu ngirim jurnal ke IHD kan, kalau sama si IHD belum UHN itu bayar. Nah itu mungkin itu beberapa pribadi mungkin harinya. Nah itu saya kurang tahu. Itu mungkin di luar ya. Oh, di luar mungkin itu enggak kita bahas. Iya. Dan itu memang tidak ada. Tapi memang ada anggaran untuk membayar. Iya, memang kita merancang yang namanya RAB, rencana anggaran belanja. Tapi level Sinta itu kan berpengaruh. Misalnya kalau Sintanya tinggi, memang harus bayar atau memang tergantung kampus itu nanti. Itu kembali regulasi yang jelas itu belum ada. Jadi kalau keputusan misalnya saya ditanya berani gini, saya angkat tangan. Kenapa? Karena rekam jejak kita akan jelek. Jadinya kalau misalnya kita sudah pernah panggilan, ya, terus semuanya itu lebih baik kita sesuai aturan saja, berjalan dengan normal yang biasa. Itu kan juga menarik penulis ya kan, semangat nulis. Ya, dibayar. setidaknya semangat. Apalagi di lembaga kita besar. Ini bahkan hampir mirip-mirip dengan lembaga kementerian di pusat. Pembayaran. Saya pernah menulis ke pusat, itu wah besar sekali. Berapa per halaman atau berapa itu? Iya, hitungannya semua pasti per halaman dan ada batas maksimal. 20 ya.
ya tapi ada 20, ada 10. Nah kalau kita mengacu ke jurnal-jurnal internasional itu tidak perlu sebenarnya halaman yang banyak. Itu kualitas naskah yang dihitung. Begitupun dalam proses penilaian angka kredit. Jadi yang nggak dihitung itu lembarannya. Jadi ini suatu hal yang berbeda antara substantif dan antara honor. Kalau kita mau dapat uang lebih, banyakin artikelnya, ya kan? Tapi kan secara substansifnya jadi tidak berkualitas. Gitu. Jadi kita harus bisa membedakan yang mana kita kejar. Bahkan ada artikel saya dan mahasiswa itu 6 halaman terbit di jurnal yang terakreditasi dulu. Bayar ya? Dibayar. Oh dibayar. Tapi pembayarannya kan tidak sekarang, ya. karena kita nggak perlu itu. Yang penting saya senang itu ketika itu terbit, terbit gitu. Jadi terbit ada untuk kita prepare untuk BKD. Gitu. Jadi untuk syarat-syarat, artinya syarat-syarat administrasi itu setidaknya ini hasil kerja kita. Gitu. Jadi tidak bingung lagi, di mana file SK saya, di mana. Kalau kita ada artikel kan tinggal search download, itu kita lebih memudahkan ketika kita mau bekerja, mengumpulkan laporan. Daripada harus kita, waduh di mana SK, gitu kan banyak kan. Kalau udah mau BKD, mau kenaikan pangkat, pasti, waduh SK saya di mana? Ada SK ini enggak? Gitu. Jadi kalau udah menggunakan artikel ilmiah, baik OJS itu terekam selama. Tinggal download, kecuali dihapus, di retract. Biasanya retract itu ada di perguruan tinggi apabila jurnal tersebut terindikasi. Saya sudah tulis nih di jurnal A, terus dia kirim lagi ke jurnal B. Ini boleh meretract, menghapus, dan ini juga bisa. Maka dari itu sebenarnya kalau tugas pengelola jurnal Harus dicek ya. Jadi tugas pengelola jurnal nggak semena-mena terkait dengan hanya artikel. Jadi kita harus mengecek benar-benar apakah penjaringan seleksi naskahnya ini pernah terbit atau tidak, similarity-nya berapa, terus proses editing dan reviewnya bagaimana. Itu ya harus kita utamakan. Pernah dibayar kuotanya berapa sekali terbit? Berapa penulis ke jurnal? Itu tergantung dari awal kita mengajukan. Jadi di ISSN, sekarang kalau buku kan ISBN, kalau jurnal itu ada ISSN. Nah, ISSN itu kita mengusulkan, itu kita mengetik dan kita memilih berapa kali terbit dalam setahun. Jadi volumenya dan isinya mau, dan naskah artikelnya itu mau, gitu. Makanya banyak predator. Nah sekarang banyak jurnal-jurnal predator, bahkan Sinta pun banyak predator. Bukan hilang. Jadi yang awalnya nerbitin cuma 10, cuma 5 per isu, itu tiba-tiba nerbitin 20. Terus volume berikutnya 40, volume berikutnya 80, bahkan ada 100. Dan kemarin Kemendikbud Ristek cukup tegas membatalkan semua akreditasi. Ada batasnya berarti? Iya, salah satunya kan banyak gitu. Mungkin Pak Gus tahu juga. Jadi korban ya? Jadi korban. Itulah yang kita atensi. Konsistensi. Jadi baru kita sudah akreditasi, kita gampang kan nyari naskah. Kalau kita belum akreditasi, jangankan naskah. Teman-teman yang kita panggil, ayo kumpul penelitiannya.
seperti tadi kan saya bilang, kasihan penelitian saya. Terbit di sana. Iya. Nah kalau sekarang beda cerita. Sudah terakreditasi, udah cerita. Mau dong, harus terbit ini gitu. Bahkan baru ngirim harus terbit bulan ini gitu. Gimana kita mau menjalankan manajemen? Ya, OJS itu. Seperti itu. Jadi mohon dimaklumi bagaimana kalau kita meting bahasa, kita kan meting. Jadi kita benar-benar mengelolanya dengan cara profesional seperti itu. Jadi pelan-pelan, ada proses, ada tahapan yang tidak serta-merta menganggap bahwa itu adalah uang, money oriented. Bahwa kita itu sebagai dosen itu wajib publikasi, itu mindset yang harus ditanam. Iya. Nah, kalau menurut saya kerja dulu. Uang itu mengikuti. Jadi kita dapat publikasi itu enak, dapat poin, dapat koin. Nah, itu dapat poin dan koin. Apa sih yang kita cari lagi kan ya? Ya tempat masuk ini juga kan. Iya. Kan harus bayar apa yang dibayar. Kalau kita mau cepat kayak tadi itu, banyak orang kita tidak sadar. Ya, pokoknya saya nggak punya artikel, pokoknya harus terbit cepat. Bayarannya juga banyak. Iya. Karena apa? Si orang ini merelakan manajemen jurnalnya itu tidak dikelola dengan profesional. Dia dikelola dengan komersial, kapitalis. Idealismenya itu hilang di sana. Dan itu yang tidak dimengerti. Makanya ada fast track. Kalau fast track itu yang awalnya kita bayar misalnya Cinta 2. Nah itu kan rata-rata dari 1,5 juta sampai 3 juta. Cinta 2 ya. Nah kalau mau fast track, jangan salah ketika dibayar itu dia minta 5 juta sampai 7 juta. Karena kita perlu. Ya, langsung terbit kan. Langsung terbit. Gitu. Inilah yang namanya bisnis publikasi gitu. Tapi yang dilihat itu yang mudahnya, gitu loh. Tapi proses di balik ini nggak dinilai, itu yang keliru. Buatnya, mikirnya. Bagaimana dia bisa mengelola waktu, berapa lama dia bisa fokus ke sini. Bahkan saya yakin mengelola jurnal itu tidak hanya dilaksanakan di kampus. Banyak pasti pengelola jurnal itu yang meluangkan waktunya itu di luar jam kerja. Pasti. Entah itu di rumah, mengedit. Bahkan kemarin saya mengedit naskah yang deadline-nya tanggal 31 Mei. 31 Mei kan, bulan Mei kan isunya itu. Ya harus terbit tanggal 31. Saya mengedit naskah itu sampai jam 11.52 agar tidak beralih ke 1 Juni. Biar nggak telat. Jadi terekam dalam sistem itu masih tetap Mei. Bayangkan. Paginya sudah di kampus, sampai sore, sampai petang kalau ngajarnya itu di rumah ambil ini lagi. Ini yang jarang dilihat sama orang. Tidak serta-merta baru sini ini. Dari uangnya aja. Bukan, ya ada prosesnya di sana. Bahkan ada yang mau simpel. Penelitiannya dikasih. Ini tolong terbitin. Editin, nerbitin. Panitira gitu. Bukan seperti itu. Jadi mohon maaf, tugas saya banyak. Karena saya mengelola jurnal. Terus terang saya itu mengelola jurnal bukan hanya di kampus. Banyak juga. Banyak. Saya ada tim. Jadi di tim secara profesional, terus
terus ada juga jurnal terafiliasi perkumpulan. Jadi perkumpulan itu membuat sebuah rumah jurnal juga yang benar-benar kita kelola secara konsisten. Nah itu diambil ketika jam-jam libur, misalnya Sabtu, Minggu, kita fokusin. Tapi tidak jarang juga kita fokusnya ke jurnal ini, jurnal yang di lembaga. Kenapa? Kita fokus. Masa satu-satunya PT KHN itu mindset saya dulu yang belum memiliki jalan terakreditasi. Oh yang lain? Yang lain sudah banyak. Itu mindset saya, makanya saya kerjakan pagi, siang, malam dan fokus ke sana. Sementara sekarang ya setidaknya mengikuti. Jadi kita setidaknya bukan melampaui tapi mengikuti bahwa jurnal itu dan itu menunjang nanti akan ke akreditasi baik prodi dan institusi. Kenapa? Yang dinilai itu bukan seberapa bagus penelitian. Nah ini juga terjebakkan banyak ya. Berapa banyak artikel yang terbit atau terpublikasi di jurnal terakreditasi. Itu yang dicari. Sedangkan satu sisi si pengelola jurnal ingin naskah-naskah yang bagus-bagus gitu. Bahkan banyak sekali cobaan dipublikasi. Banyak naskah bagus. Namun itu hanya sebagai syarat submit. Agar dia bisa sidang. Nah, ketika kita review, kita lempar ke reviewer, dibalikan dan kita balikan kepada penulis, itu sering sekali banyak yang tidak balik naskah tersebut. Tidak diedit, tidak direvisi, tidak mau. Bahkan kita sudah email berkali-kali. Sudah tidak ada respon. Dan itu salah satu hal terbesar godaan dari yang pengelola artikel. Itu banyak pasti ditemukan. Bahkan sudah kita chat. Bahkan saya sampai ngechat Facebooknya, Instagramnya. Karena kan tertera nama, jadi saya chat itu Instagram, Facebook, agar apa? Agar naskahnya ini diterbitkan agar bisa direvisi, setelah direvisi tapi ada juga yang tidak respon. Ya itulah seni dalam kita bekerja. Pasti ada yang penghambatnya, ada yang memuluskan. Apalagi terus terang saya senang ngambil peneliti atau teman-teman dosen-dosen dari luar institusi untuk terbit ke naskah jurnal kita. Karena apa yang kita lihat itu kan di sana ada syarat. Kalau mau bagus nilai akreditasinya 60% penulis dari luar, 40% penulis dari untuk menaikkan grade. Tidak serta merta baru semua dalam itu bukan jurnal nasional pun enggak gitu loh. Kalau nasional itu kan minimal dari 2 institusi walaupun belum terakreditasi. Apalagi kalau ada orang luar negeri nulis ya? Iya, kalau luar negeri itu poinnya tinggi, paling tinggi di orang luar negeri, editor luar negeri, terus reviewer luar negeri. Ini poinnya poin besar. Jadi kalau mau ke Sinta 2 itu yang penting punya ini karena apa? Grade dalam penilaian itu paling besar 8. Jadi kalau ini 888 ini sudah 24. Gitu loh. Sedangkan naskah itu kan poinnya cuma 70 sekian. Ini udah 24 di tangan, udah seperempatnya lah gitu. Jadi kalau kita mau melaksanakan akreditasi ya harus konsisten. Akreditasi terutama akreditasi jurnal. Jadi tidak memakan pasti memakan banyak waktu, banyak pikiran, banyak tenaga. Dan ini yang patut kita hargai kepada teman-teman pengelola jurnal, terutama di Gede Pujuan
Mataram yang mau meluangkan waktunya dari kelima tugas. Iya. Jadi jangan salah kalau misalnya ada artikel yang telat terbit. Karena apa? Ada saking banyaknya tugasnya. Megang ini aja jarang gitu. Sempat. Iya, kita harus gimana ya, memahami itu. Karena tidak semua juga memiliki minat, memiliki niat untuk skill untuk berada di tim tersebut. Kemudian untuk naik grade jurnal itu biasanya berapa lama prosesnya? Kalau mau naik grade, misalnya sekarang keluar, itu minimal harus menerbitkan 4 isu. Ya, 2 volume 4 isu dari keluarnya terbitan. Atau minimal misalnya masa berlaku. Jadi masa berlaku misalnya sampai 2026. Jadi ketika sudah mau masuk ke 2026 itu sudah mengajukan reakreditasi. Jadi ini ada perpanjangan 5 tahun. Sama kayak prodi. Akreditasi jurnal itu bahkan lebih parahnya lagi kalau kita telat mengajukan, kita bisa turun akreditasinya. Karena apa? Orang yang dijaring sebagai asesor akreditasi jurnal itu orang-orang yang bagus-bagus, mempunyai ilmu yang tinggi-tinggi, dan harus menjadi salah satu syaratnya memiliki jurnal yang terakreditasi Sinta 2, baru bisa jadi reviewer, asesor akreditasi jurnal. Sedangkan di kita kan masih sedikit yang mempunyai, yang mempunyai atau menjadi editor in chief Sinta 2. Nah kemudian kan saya lihat dalam Sinta ini harusnya banyak tulisannya itu sehingga poinnya tinggi. Itu apa aja yang pernah diterbitkan? Oh, kalau misalnya di Sinta Kemendikbud itu yang nilai tertinggi adalah artikel jurnal dan buku proceeding poinnya 5. Ya, di situ ada list, jadi di sana scoring. Kita lihat scoring apa saja poin-poinnya. Kalau buku misalnya itu, kalau buku referensi poinnya 40. Kalau buku monograf poinnya 30. Tergantung buku yang mana. Nah, ini juga banyak yang tidak mengetahui mana buku monograf, mana buku referensi. Jadi kita harus membaca kembali. Nah, itu ketika kita mau menaikkan grade itu, kita habis melaksanakan penelitian. Ingat sinkron. Kalau misalnya kita baru nerbitin buku, itu kita harus mensinkronkan data kita agar terbaca. Nah, gimana caranya? Itu upload dulu. Misalnya kita punya buku nih, upload dulu ISBN-nya di buku itu, upload ISBN-nya. Habis itu hubungi verifikator Sinta lembaga untuk meng-approve buku ini. Nah, tidak bisa langsung. Kalau di-approve buku ini, baru disinkronkan oleh verifikator, baru dia. Paling lama itu 2 minggu, tapi paling cepat bisa langsung. Karena ini kan mengirim by link ke pengelola pusat. Jadi begitupun artikel jurnal harus memiliki ID Garuda. Jadi ID Garuda itu daftar di garuda.kemendikbud.id. Nah, nanti dibaca penelitian-penelitian kita di sana. Habis itu kita ambil ID-nya, kita taruh di profil Sinta. Itu sudah dia umumkan 2 tahun lalu. Baru jadi, itu kan saya baru, saya peralihan
dari teman yang mendapatkan tugas belajar dan saya menggantikan itu peralihan. Jadi inilah yang saya pegang dulu. Sinta ini kalau semua data ada di Sinta, artinya semua terkoneksi, kita mau akreditasi itu, kita tinggal tarik data-data. Yang penting semua akunnya tersimpan. Google Scholar, Garuda, kalau ada Scopus, ID Scopusnya itu, terus buku-buku, Haki, IPR, itu kalau misalnya disubmit semua ke Sinta itu sangat bagus sekali. Itu mandiri, bukannya verifikator yang mensubmitkan, itu lagi, ya. Jadi kita mensubmit mandiri, habis itu disetujui oleh verifikator baru naik. Kemudian ini kan Pak Agus kebetulan ada punya PT CV. Nah itu iya dikelola secara komersial. Itu sudah memiliki SK Menkumham, SK Notaris. Itu berbeda dengan institusi Pribadi ya? Itu tim. Oh, jadi kalau membangun sebuah PT CV itu nggak bisa pribadi. Itu ada timnya dan tim itu kebetulan hobinya sama di publikasi. Jadi kita menemukan orang yang searah dan inilah kita sama-sama membesarkan. Seperti itu. PT apa? Windari Cendekia CV. CV ya. Jadi itu memang kita kelola secara komersial karena membantu. Jadi intisarinya itu membantu teman-teman yang ingin memiliki publikasi, terus memiliki buku seperti itu. Jadi ini memang disediakan. Bahkan itu banyak orang dari luar yang menggunakan di Windari Cendekia itu banyak orang dari luar karena di luar itu tugasnya mahasiswa itu publikasi. Berat. Tugas UAS loh, tugas UTS publikasi. Kalau terbit dia dapat poin sekian gitu. Di Sinta berapa gitu? Makanya mahal, kasihan. Nah dari tergeraknya hati saya tersebut, kasihan. Apalagi dia harus pakai cepat. Jadi sehingga saya sama tim itu mengakomodir, kan tidak semua orang berada. Jadi gimana caranya kita mengakomodir agar tetap bisa kuliah. Bahkan saya membantu teman-teman yang dari luar. Itu saya tidak ambil jasa. Berapa diminta di pusat, segitu. Yang penting dia bawa mata. Kalau misalnya buat haki, buat buku gitu, atau buat penelitian jurnal, kita bantu. Gitu. Asalkan dia memang tidak mampu dan itu mereka perlu untuk syarat. Jadi saya kayak kemarin itu mahasiswa dari dari kampus mana itu dari luar, dia tinggal di asrama. Kalau di sini mungkin yayasan yatim piatu. Dia sedang kuliah. Saya tidak minta apapun itu. Saya bilang, oke, ini dedikasi saya. Silahkan kamu submit. Kalau ada teman-temanmu di panti, saya gitu, suruh ke sini. Kenapa? Karena kita tidak boleh serta-merta kita anggap bisnis. Karena kita semua orang menganggap beragama itu kan pendidikan itu yang tertinggi. Jadi saya satu sisi
caranya jurnal ini hidup. Nah, sekarang kan butuh Nulis. dana. Ya, ya. Satu, sewa hosting, sewa website, belum sewa server. Itu kan tidak mudah, belum sewa device, laptop. Kalau misalnya laptopnya kaleng-kaleng, itu nggak bisa lama. Oh, harus bagus ya laptop. Device-nya harus bagus kan, kita bermain di sistem. Jadi kalau modal itu besar. Kita kan juga membutuh biaya perawatan ini. Karena kita ada yang komersial seperti itu. Kalau di kampus enak, kita tinggal hubungi pangkalan data ting, gitu. Tapi kalau kita di luar nggak bisa. Karena ini masih tidak bisa mandiri. Kecuali kita sudah sintanya banyak, kita kelola kayak predator, ngeri. Ngeri kalau kita mau jadi predator kayak yang Pak Lusatmet itu korban. Itu berapa itu? Itu 300 loh per isu. 300 artikel yang tanpa direvisi yang dibayar 500 per artikel. Coba 500 kali 300. Ayah. 150 juta per isu. Kali berapa volume? Kali berapa isu? Itu ya. Kalau mau kita kelola dengan sementara. Tapi kita kan enggak itu, kita juga memiliki pikiran ada beberapa orang yang harus kita bantu. Jadi selain kita harus kapitalis, kita juga harus memiliki humanis. Mungkin itu. Udah lama kan? Apa CV? baru. CV ini yang saya kelola, kalau tim ya beda ya, saya punya afiliasi berbeda-beda. Jadi ada ikut di tim asosiasi keilmuan, ada ya saya ikut juga asosiasi relawan, terus ada asosiasi pribadi. Jadi pribadi itu juga timnya tim kecil, bahasanya tim, saya sebutkan tim 7. Tim 7 ini yang Pak Us tanyain itu baru berjalan 1 tahun. Kalau asosiasi ini sudah 5 tahun. Asosiasi punya juga. Iya. Jadi kalau kita dulu iseng-iseng bantu awalnya apa sih nih? Jadi nggak penting. Tapi ketika bantu menyelami, wah keren juga nih gitu. Di mana coba guru honorer? Saya kan dulu belum jadi dosen, guru honorer, bantu naskah gitu kan. Memang senang ya, senang di depan laptop. Jadi itu sudah diberikan penawaran ini, coba bantu ini. Akhirnya saya bantu. Asik gitu, asik gitu. Jadi akhirnya keterusan. Jadi proses ini yang seharusnya kita nilai, yang harus kita hargai. Kalau misalnya tidak ada ini, tidak ada komunikasi. Mungkin ada skill. Iya. Jadi proses ini yang penting. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita terjun berapa lama itu yang tidak serta merta mengantarkan kita ke sana. Makanya kalau ini sudah di tim, kita buat yang baru. Makanya ada Windari. Kita buat Windari ini yang berbeda dari ini. Ini yang saya katakan tadi, yang membantu sistem. Kalau misalnya ada anak-anak atau teman-teman dari panti yang kan tidak semua, pasti panti ini kuliah yang dibiayai itu hanya SPP, sama tinggal, sama makan. Terus tugas-tugas bagaimana? Sedangkan dosen menuntut publikasi. Kerja lagi. Makanya saya ini sadar ketika ada mahasiswa saya
yang dari panti itu yang dilarang dapat beasiswa di kampus karena dia sudah dapat beasiswa di panti. Yang dibiayai apa aja? SPP, makan, tempat tidur. Nah, tugas-tugas bagaimana? Ternyata semua hampir mirip, hampir sama permasalahannya. Maka dari itu saya punya pemikiran, oke, kita membantu di sini ini kita bantu, tapi kalau yang lain yang mampu, oke lah, kita kapitalis sedikit. Tergantung konsumennya. Iya. Ya, Karena apa? Karena kan tadi kita kan mesti sewa banyak sekali dan itu tidak murah. Contoh sertifikat itu kan biayanya jutaan. ke pelatihan Terus yang lain, yang paling penting itu rumah jurnal itu, website itu skillnya berapa? Kalau kita mau pakai jasa orang buatkan saya website seperti ini, puluhan. Makanya kalau misalnya ada naskah gitu yang dikelola sekian itu kan dampak dari di belakang itu yang kita lihat. Maintenance-nya itu yang besar. Skill mendapatkan itu yang perlu kita hadari dibalik ke substansi. Gitu. Substansi ini kan banyak orang pintar meneliti, ya, bagus penelitiannya. Jadi itu kita guide. Itu kita ajak, ayo mau nggak jadi ini? Jadi kita itu kerjasama. Kalau kerjasama, oke, sama-sama satu jalan. Ini loh prinsip saya gini. Kalau misalnya ada siswa yang ingin publikasi yang kurang mampu, kita gratiskan. Oh, ternyata dengan cara itu banyak yang tertarik. Karena apa? Karena seperti tadi saya katakan bahwa kerja jenayahnya itu ternyata yang tertinggi. Jadi banyak cara untuk mencapai itu. Salah satunya dengan ini. Kalau kita menyediakan, dia senang, membuat orang senang kan? Dia tanpa keluar uang, jadi tanpa mengumpulkan, katanya sempat ada mahasiswa mengumpulkan kardus, mengumpulkan gelas-gelas bekas, gelas-gelas plastik seperti ini. Itu ada. Iya, untuk membiayai kuliahnya. Dan bahkan saya terlalu killer juga jadi dosen. Saya awalnya pukul rata. Mahasiswa semester 5 waktu itu harus punya laptop. Benar. Terutama yang dapat beasiswa. Yang penting laptopnya bisa Microsoft Office sama WiFi. Saya bilang itu, kenapa? Kalau misalnya dia tidak punya laptop, kapan mau maju? Rental, terminjam. Itu dia. Ya kalau dikasih minjam terus, kalau skripsian, skripsi kan ide ilmu itu tidak datang ketika kita minjam. Ketika kita di mana itu kan dia bisa ngetik kalau gitu. Saya bilang, nggak apa-apa kalau yang punya laptop, nggak apa-apa bekas. Dan itu saya doktrin sampai sekarang anak-anak sekarang yang dapat beasiswa walaupun secara administrasinya entah bagaimana, tapi secara device dia punya. Walaupun second, nggak apa-apa. Yang penting masih bisa ngetik. Bahkan bimbingan saya ada satu ibu-ibu yang tidak bisa menggunakan device. Gitu loh. Nah saya doktrin, ayolah. Udah punya cucu nih, udah tua gitu loh. Akhirnya beliau belajar dan bisa gitu loh. Bisa, saya sekarang udah pakai laptop Pak gitu. Jadi kebanggaan itu yang kita akan duplikasi, kita sebarkan ke anak-anak kita yang masih muda-muda karena mereka lah generasi penerus. Saya ngajarin ibu-ibu yang udah punya cucu bisa buat skripsi dan itu belajarnya
tidak memakan waktu yang singkat, itu lama. Dari mereka KKN dia baru belajar buat punya laptop. Jadi PPL karena saya di pendidikan, KKN itu dia sudah beli karena di semester 5 saya doktrin, semester 6 dia beli, dan itu di semester 8 dia mengatakan pada saya, makasih Pak, berkat Bapak saya bisa menggunakan komputer yang awalnya sudah nyerah. Kenapa? Karena saya pakai pertimbangan itu adalah HP-nya saya smartphone. Masa orangnya nggak smart? Saya gitu kan. Jadi banyak yang perlu kita stimulasi kepada teman-teman mahasiswa bahwa usia itu jangan jadikan alasan. Yang jadikan kita alasan adalah semangat. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk apa aja produk yang ditawarkan yang dijualan biasanya di situ? Kalau itu ada apa saja, karena tim kita kebetulan tim kuat. Ada artikel ilmiah, ada proofreading, terus ada, kalau Scopus kita belum berani ambil ya. Kalau Scopus itu saya lempar. Kalau ada yang ambil Scopus itu saya lempar. Karena apa? Tanggung jawabannya itu tinggi, karena terus terang kita di Indonesia masih banyak yang kurang paham terkait dengan bahasa, apalagi bahasa akademik, bahasa Inggris atau bahasa asing yang akademik itu berbeda dengan bahasa asing yang keseharian gitu. Terus buku, ada haki, ada jasa-jasa analisis data. Jadi kan banyak gitu jasa-jasa analisis data, baik kuantitatif, kualitatif. Itu di tim itu ada. Dan skill. Ada skill. Jadi kita menjaring benar-benar yang memiliki kemampuan itu. Itu berapa deh tarifnya untuk masing-masing? Tergantung tantangan. Oh, kesulitan. Iya, tantangan dan kesulitan itu kan berbeda. Dan itu sebenarnya berbeda dengan antara di kampus, antara di luar, antara di afiliasi. Ini beda lagi. Yang analitor data itu, dia itu kayak sistemnya free. Dia kerja bagus, tapi karena punya skill analisis data yang bagus, makanya kita pakai gitu lah. Karena dia sendiri juga kewalahan, kita benar-benar bantu. Banyak analisis yang terutama kuanti ya, itu banyak. Dan itu enggak satu dua orang, seluruh tim. Dan ini di luar yang saya punya. Kan ada penggunaan jasanya pun ini enggak mau saya memang enggak ambil itu, tapi karena Pak Gus bilang apa saja jenis-jenisnya, ya itu ada. Tapi kita bukan ngambil yang itu, karena kita tetap berprinsip pada niatnya, kebenaran. Jadi kalau yang kita ambil itu yang sesuai role-nya ya, yang sesuai. Misalnya kita mau ngambil haki, itu kita tinggal ganti aja tulisannya bisa. Itu kan cuma satu sertifikat, satu PDF. Bukan itu yang kita ambil. Gitu. Jadi sesuai rule kita ambil. Itu benar ori. Oke. Tapi karyanya pribadi ya, bukan dikeluarkan. Bukan. Jadi idealis. Idealis itu tetap harus jalan. Kalau misalnya tidak ada pengontrol, ini bahaya. Serius, bahaya. Apalagi dunia seperti itu bahaya sekali. Makanya kita harus pelan-pelan. Harus idealisme itu harus tetap terjaga bagaimanapun caranya, bagaimanapun godaannya.
tetap kita berpatokan pada kebenaran dan yakni yang kita lakukan. Terus kliennya ada banyak selama ini? Ya, sekarang banyak Dari luar. banyak dari luar. Anak baru belum dikenal. Karena memang saya tidak expose, karena memang kita tidak expose untuk dalam, kita expose-nya itu di kebetulan ada perkumpulan. Nah, di perkumpulan itu kita expose, nah di sanalah tempatnya kita untuk meminimalisir gejolak, Ya. gesekan apapun itu. Apalagi saya di sini kan jadi koordinatornya, jadi takutnya kan Dimanfaatkan. sebenarnya itu enggak. itu pun itu berbeda. Iya. Beda bisnis sama kerja beda. Beda. Makanya kita profesional. Kampus kalau di rumah ini beda. Ya. Freelance. Iya. Freelance. Kalau nggak gitu, waduh. Gimana kita ya? Tapi tetap kita bersyukur, tetap kita bisa melaksanakan niatnya, ya walaupun sekecil apapun persembahan yang kita lakukan, pasti mengukurkan tulus ikhlas rasa kita. Dan ini jarang orang yang lakukan. Berasa dari Pak Bersalib ini nggak terasa waktu ini. Ya kita sudah mungkin minum belum? Ya kita masuk ke sesi terakhir, mungkin ada closing statement dari Baik. Jadi kita sebagai dosen itu harus melaksanakan publikasi dunia. Untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Yang satu. Yang kedua untuk institusi. Yang ketiga untuk masyarakat. Kalau misalnya publikasi ini akan lebih dibaca banyak orang, makanya di jurnal-jurnal yang kita kelola di kampus itu berapa orang yang mendownload, berapa orang yang memview, itu saya adakan, saya terbitkan. Jadi ada gunanya apa? Oh, artikel saya di sini dibaca dan didownload sekian orang. Ya setidaknya walaupun itu satu orang dua orang, setidaknya kan itu berguna dibaca. Daripada hasil penelitian kita yang kita taruh di rumah tanpa kita publikasi. Itu siapa yang baca? Sampai dimakan raya pun itu nggak akan terbaca. Begitu pula hanya dipakai di perpus, kan hanya sekitas akademika, dan itu pun yang akan meneliti ke arah sana. Nah kalau kita publish publikasi ilmiah di jurnal, itu kan banyak orang yang membaca, ada ratusan, bahkan penelitian saya terkait moderasi beragama itu lebih dari 2.000 orang yang membaca. Terus penelitian saya dengan istri terkait acquisition flashcard itu sekitar 6.000 orang yang membaca. Terus di penelitian saya di kampus luar itu saya lihat 9.000 orang. Jadi itulah kebermanfaatan yang harus kita cari dari apa yang punya pikiran, ide pokok pikiran kita kemas melalui artikel, walaupun artikel kita itu tidak bagus. Kan banyak secara kualitas, oh ini biasa saja. Ya bagi orang yang tahu biasa, tapi bagi orang yang tidak tahu itu suatu ilmu yang baru. Makanya ada pepatah yang mengatakan orang meninggal itu hanya meninggalkan nama. Tapi kalau kita di dosen, kalau kita sudah berhenti jadi dosen akan meninggalkan ciptaan, tulisan. Seperti itu. Jadi mumpung kita masih produktif, maka bela sebanyak-banyaknya, walaupun itu secara kualitas kurang, lebih baik kita punya daripada sama sekali kita tidak ada. Jadi banyak yang teman-teman itu masih malu-malu. Nggak pede. Bukan itu yang dilihat, yang penting kita ada dulu. Nah, karya. Iya, ada karya. Nah, bagus atau tidak itu kan masalah nomor 2. Publik menilai. Iya, itu yang penting kita ada dulu. Habis setelah ada, kita mau bekerja. Habis itu baru
upgrade skill. Bahkan saya ketawa melihat penelitian S1, S2 saya, bahkan jurnal-jurnal saya di awal itu ketawa kita baca ulang, oh kok gini sih gitu. Karena apa? Kan itu ilmu. Waktu itu kita belum terlalu paham, belum terlalu membidangi itu. Tapi seiringnya waktu kita yang namanya manusia pasti menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, long life education. Jadi selamanya kita adalah menjadi orang yang belajar. Jangan berhenti belajar. Itu aja intinya. Itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas banyak pencerahannya dari Pak Gus Khalid Atwawiguna, jadi tentang dosen wajib publikasi ya. Jadi saya sebagai presenter tidak menyimpulkan karena sudah panjang waktu kita berdiskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.